kita ke tutorialnya, kita masuk langsung ke aplikasi Canva dan aku sudah berada di beranda Canva. Kita klik tombol plus yang ada di pojok kanan bawah. Lalu kita masuk ke ukuran poster tegak ya sahabat. Nah setelah itu kita tunggu prosesnya. Sebelum kita lanjut ke prosesnya, silahkan kalian like, komen, dan subscribe dulu ya Ibau Channel. Lalu aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya. Oke, setelah itu kita masuk ke tombol plus yang ada di pojok kiri bawah, lalu kita masuk ke latar belakang. Nah, di sini kita masuk ke latar belakang. Kita ubah ya latar belakangnya sesuai dengan yang kita inginkan. Tinggal rubah-rubah aja ini kursornya sesuai warna yang kalian akan pilih. Apabila sudah selesai memilihnya, kita langsung pilih oke aja. Klik panah yang ada di bawah, lalu kita slide ya sahabat. Nah, kan di sini aku akan menggunakan karakter Doraemon, jadi latar belakangnya itu warna biru. Nah, untuk background Doraemonnya aku cari di aplikasi Google Play Store ya. Kita klik aja langsung di kolom pencarian background Doraemon. Nah, banyak ya sahabat, masuk aja ke penelusuran gambar. Nah, untuk tanggal di kalendernya juga kalian bisa melakukan hal yang sama seperti ini ya. Untuk mendownloadnya klik agak lama ya, lalu klik download. Sudah terdownload di galeri, kita masuk lagi ke aplikasi Canva ya, lalu kita tekan lagi plus yang ada di pojok kiri bawah, kita masuk ke menu unggahan. Nah, kita unggah dulu kita unggah dulu foto yang sudah kita download dari Google Chrome tadi ya. Yang ini kita tunggu prosesnya, lalu langsung kita masuk ke pengeditan lagi, kita tekan tombol plus lagi, masuk ke foto unggahan. Nah, untuk tanggalnya ini dari kalendernya ini kita bisa melakukannya sama seperti mendownload background tadi, sama kita cari di Google Chrome, caranya seperti itu ya sahabat. Nah, ini untuk pengaplikasiannya aku menghilangkan latar belakangnya, tapi ini cuma opsi aja ya. Oke, kita masuk aja background tadi yang sudah kita download. Ini menurut aku gambarnya rame ya. Nah, untuk menambah aksennya kita tambah ke menu elemen yang ada di bawah. Aku akan memasukkan bingkai di sini untuk hiasan foto-foto aku nanti selanjutnya ya, yang kita pasang di sini. Ini opsi aja, tapi kalian boleh memilih sesuai selera kalian ya. Nah, seperti ini ya sahabat. Tapi menurutku itu backgroundnya terlalu rame, aku suka yang simple-simple. Aku rubah backgroundnya ke yang ini ya, yang ini lebih simple. Apabila tadi kita sudah, nah supaya tidak tertimpa ya yang ada di belakangnya, kita ubah aja posisinya menuju ke paling depan. Nah, kita timpa lagi dengan elemen, dari elemen ya sahabat, kita timpa lagi dengan bingkai yang nantinya otomatis tersetel. Kalau bingkai seperti ini, gambar kita nanti tidak bisa disesuaikan, sangat susah ya. Nah, kalau di aplikasi Canva di sini elemen, lalu kita masuk ke bingkai. Nah, bingkainya yang modelnya yang seperti ini, belakangnya yang ada latar belakangan seperti ini. Jadi pas nanti kita masukkan fotonya itu langsung tersetel dengan rapi. Nah, lalu kita tekan duplikat ya sahabat untuk memudahkan untuk menambahkan ke yang lainnya. Kita duplikat lagi dengan menekan tombol plus yang 2 seperti ini ya. Jadi kita tidak usah bolak-balik cari ke elemen, jadi kita cukup menduplikatnya saja supaya memudahkan. Kita atur posisinya. Gak apa-apa ya ditimpa seperti ini aja supaya nanti lebih mudah untuk memasukkan fotonya. Lalu kita masuk ke teks. Masukkan tulisan kalender ya sahabat, lalu kita tekan di teksnya itu, kita sunting ukurannya, lalu juga kita sunting fontnya, gaya tulisannya sesuai yang kalian inginkan. Di sini aku pakai 6hand black. Nah, aku ganti lagi ke sini ya. Posisinya masih kita sesuaikan.
Oke. Ukurannya itu juga ya, disesuaikan juga ya. Kita masuk lagi ke menu teks lagi ya, sahabat. Nah, di sini aku menuliskan 2023-nya itu dari elemen ya, supaya terlihat bagus. Jadi kita tidak usah masuk ke teks, jadi kita masuknya ke elemen. Nah, di sini tersedia banyak tulisan 2023 itu bagus banyak ya. Seperti ini, kita tekan lagi tombol plus yang di pojok bawah. Kita masuk lagi ke elemen. Sini aku akan menambahkan aksen pita ya, stiker pita. Untuk pemanis aja, kalau nggak mau nggak usah. Menurut aku ini manis. Nah, bisa juga kita rubah itunya ya, warna pitanya ini. Sesuaikan aja sesuai yang kalian inginkan. Caranya seperti ini. Tekan pitanya, lalu kita masuk ke warna, lalu kita sesuaikan warnanya dengan apa yang kita inginkan. Oke, menurut aku cukup ya. Nah, di sini aku akan memasukkan teks. Kita boleh memasukkan nama kita di sini. Aku akan simpan di dalam pita yang barusan aku buat ya. Kita rubah lagi fontsnya. Untuk merubah fontnya itu tinggal tekan aja si tulisannya itu, lalu kita rubah font yang menu yang ada di bawah ya. Seperti ini, lalu kita masukkan foto ya sahabat. Nah, ini foto aku pakai yang ada di galeri Canva. Kalian boleh mengunggahnya dulu ya, nanti kalinya di unggahan. Nah, karena kita tadi sudah timpa dengan background dengan apa ya, frame-nya yang bawaan Canva ini, jadi kita tinggal klik aja di dekat itunya, lalu kita bisa dimasukkan otomatis oleh Canva-nya. Jadi kita tidak harus menyetel-nyetel lagi ukurannya ya sahabat, untuk memudahkan. Seperti ini sahabat. Oke, selesai. Untuk mendownloadnya, kita klik unduh, tekan tanda panah yang ada di pojok kanan atas, lalu kita unduh ya sahabat. Nah, ini mode yang kedua. Kita kembali lagi ke background awal ya, kita sesuaikan. Caranya seperti sama yang tadi di awal ya. Lalu kita tekan plus yang ada di pojok kiri bawah, lalu kita masuk ke elemen. Nah, di sini aku akan menggunakan elemen awan. Di sini kita masuk ke menu transparansi yang ada di bawah ya sahabat. Kita klik lagi plus, langsung masuk lagi ke elemen. Aku masukkan lagi awan-awan yang lain, masuk lagi ke transparansi. Transparansinya kita kurangi ya sahabat ya. Nah, di sini aku akan ke menu unggahan itu. Nah, aku tempel lagi kalendernya di sini dan aku ganti latar belakangnya, kita hapus. Nah, hapus latar belakang ini di Canva hanya bisa digunakan oleh akun premium atau akun edu ya. Nah, di sini aku memasukkan bingkai lagi atau frame seperti tadi. Caranya tetap sama ya, seperti tadi ya sahabat. Nah, untuk penambahan pemanisnya aku tambah lagi ini note ya, tertulis di sana di elemennya itu note. Jadi seperti papan pengingat, note ya, note. Nota lah kalau itu ya bahasanya. Aku masukkan lagi di sini background, kita masukkan lagi di sini bingkai ya, bingkai Polaroid di sini judulnya. Aku simpan di atas. Kita timpa seperti tadi ya, bingkai Polaroid yang seperti ini. Caranya sama, duplikat seperti tadi dan sesuaikan aja posisinya.
di sini aku juga masuk lagi ke bingkai. Bingkainya aku pakai yang tepi-tepinya itu tidak rata ya, seperti abstrak. Nah, seperti ini. Dan aku mau menambahkan lagi elemen awan untuk penambahnya ya. Nah, aku simpan di belakang backgroundnya ya sahabat. Di sini aku menambahkan elemen yaitu pelangi. Untuk membawa kesan fun ya sahabat. Oke, aku pilih yang ini. Kita siap masukkan foto ya sahabat. Tinggal dekatkan saja dengan frame yang sudah kita atur. Fotonya akan teratur sendiri, tidak usah kita crop atau potong-potong lagi. Kita masuk ke teks, kita tambahkan tulisan kalender tahun 2023 ya sahabat. Kita simpan di sini. Kita rubah juga tulisannya. Sesuaikan ya. Nah, di sini aku akan merubah warnanya ya. Dengan tekan si hurufnya itu, lalu kita masuk ke menu warna yang ada di bawah. Oke, selesai sahabat. Lalu untuk menurutnya jangan lupa tekan tanda panah yang ada di pojok kanan atas. Dan ini hasil kerja kita hari ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Silahkan like, komen, dan subscribe Ibo Channel. Lalu aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Terima kasih, thanks for watching, dadah.